Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari tentang naratif teks. Ini sangat mudah sekali ya mengenai legend, mitos, dan lain sebagainya, kartun, fairy tale. Kita lanjut aja, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Rabbil jidni ilma warjukni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi jidni ilma warjukni fahma wa amalan solihat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai aja. Pengertian naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jenis-jenis naratif teks. Naratif teks biasa atau bisa terbentuk imajiner ataupun faktual. Berikut adalah contoh genre dari naratif teks. Misalnya fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, serta history. Kita lihat berikutnya. Ya, di sini ada ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan aktif atau adjektif yang membentuk noun phrase. Yang keempat, ada menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Struktur naratif teks yang pertama ada orientation yang disebut pendahuluan tentang siapa, kapan, dan di mana suatu cerita ditetapkan. Yang kedua, the second one, complication, adalah menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Yang berikutnya ada resolution. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan atau dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Jadi ketika complication itu masalah baru itu udah muncul, maka dikasihlah beberapa solution. Tetapi masalah itu juga lah yang membuat akhir dari cerita ini happy ending atau sad ending atau bad ending malah gitu ya. Terus reorientation, bagian penutup dari suatu cerita yang bersifat optional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran. Jadi kisah yang dapat dipetik dari naratif atau salah satu jenis dari teks naratif yang ada. Contoh naratif teks. Ya, ini simple aja ya, Miss kasihnya. Nanti kita karena hari ini 2 pelajaran, satu lagi ada reported speech. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince's spouse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried. Then there was a very good mother standing. Di sini udah jelas banget dan kalian pasti semua udah tahu kisah Cinderella awalnya apa, puncak masalahnya apa, resolusinya apa, dan akhirnya itu apa. Apakah happy ending atau sad ending atau campur-campur. Oke? Kita lihat apakah udah habis teksnya. Iya, kita lihat berikutnya.
Habis thank you, kita lihat yang berikutnya yaitu tentang reported speech.